Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ya, kita mulai ya. Kita cerita nih tentang di mana tempat-tempat biasanya namanya gogoiban itu ada. Seperti cerita kita sekarang, cerita membahas masalah jin, ya kan, jin. Tempat-tempat di mana suka jin itu suka, ya, baik jin yang dia Islam ataupun yang bukan Islam, dari Muslim ataupun non Muslim, ya. Nah, kita ngebahas dari yang non Muslim dulu. Tuh. Jin-jin yang non Muslim itu biasanya dia sukanya di tempat seperti pancuran itu dia suka, terus dia suka ada di patung benda-benda gitu. Terus ke tempat-tempat yang istilahnya anyep. Jadi kalau kita ingin lihat lebih jelas tentang jin, tentang yang jin yang jelas bukan Muslim, ya, itu misalnya ada kita punya keran di rumah, air netes tuh dia suka di situ, di air yang netes itu dia suka bunyi kayak begitu, dia suka. Tempatnya anyep dia suka, anyem. Nah, adem. Jadi kalau misalnya kalau yang jin Islamnya kan dia di masjid sukanya, di suro ataupun di musola dia suka itu. Kalau jin yang Muslim. Tapi kalau yang non Muslim biasanya ya seperti kayak di patung suka adanya, terus di benda-benda yang sudah tua seperti kayak lemari yang kosong, lemari tua gitu. Pokoknya benda-benda yang tua aja. Itu biasanya itu tempat buat mereka. Gambar lukisan, Ya, gambar dan lukisan suka ada, tapi nggak begitu dominan. Yang paling dominan itu biasanya kocoran air. Kocoran air, misalnya keran air yang netes. Kayak pancuran gitu, pancuran. Kayak pancoran. Keran air juga di rumah dia ada, suka. Patung-patung dia suka. Gitu. Kalau yang Muslim biasanya di musola, di masjid, di suro dia suka. Nah, biasanya tapi kalau kayak lembah-lembah itu seperti kayak gorong-gorong itu itu rata-rata itu yang setahu saya itu biasanya siluman. Biasanya ya setahu saya kayak di gorong-gorong atau apa itu biasanya siluman. Terus kalau tempat-tempat yang sedikitnya berbau pemijahan itu biasanya suka dari golongan-golongan setan biasanya gitu. Tapi yang kita bahas kan sekarang karakteristiknya adalah di mana tempat jin aja gitu. Jin Muslim rata-rata mayoritas itu di masjid, di musola, di suro gitu. Kalau yang non Muslim biasanya di tempat-tempat pancuran ataupun di patung ataupun di tempat-tempat yang lembab. Nah, itu karakteristiknya seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita punya patung di rumah biasanya suka ada yang namanya jin non Muslim itu. Gitu. Tapi Pak, kalau yang namanya di pohon-pohon yang lembab itu bisa nggak di pohon dia punya? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia misalnya di pohon tapi bukan Muslim, ya. Ada kemungkinan. Gitu. Cuma biasanya kalau di pohon itu mayoritas siluman. Yang setahu saya, pengalaman saya itu biasanya di pohon, di dekat kali-kali seperti itu biasanya siluman. Biasanya. untuk bangsa jin sendiri yang dominan lebih mengganggu manusia atau interaksinya dengan manusia itu lebih sering terjadi itu yang non Muslim atau yang Muslim, karena saya dengar juga kadang ada berita misalkan ada orang cerita di masjid juga kadang ada yang diganggu. Itu faktor apa juga yang kalau seandainya memang di tempat-tempat ibadah kalau memang ada yang mengganggu? Begini, pada dasar karakteristiknya, pada dasar aslinya mereka itu kebiasaannya itu iseng. Itu pada aslinya, ya, pada dasarnya itu mereka itu iseng. Mereka itu mungkin mulut mereka itu adalah hal-hal yang bercanda gitu, mulut mereka gitu.
Jadi ada yang sebut misalnya tiba-tiba misalnya ente rajin sholat terus tiba-tiba muncul mereka dengan bilang katanya saya wali ini, misalnya saya wali itu kan, padahal sebetulnya bukan, mereka menyerupai. Itu banyak seperti itu. Jadi pada dasar karakteristiknya mereka emang iseng, tapi nggak semuanya seperti itu, nggak. Ada juga yang jin muslim yang benar-benar taat, dia nggak mau ganggu gitu. Jadi pada dasar prinsip karakteristiknya memang ganggu gitu pada dasarnya. Cuma ada yang taat yang tidak mau ganggu, ada. Malah ada juga yang taat yang mau jadi makmum, ngikutin kemana manusia itu yang betul-betul tauhidnya bagus, dia ikutin. Ada yang taat jadi makmum gitu. Jadi nggak semuanya muslim juga, jin muslim itu baik sama kayak kita. Nggak semuanya juga baik. Orang Islam itu juga, kita manusia yang beragama Islam juga nggak semuanya jelek, jahat gitu. Tergantung karakteristik bawaan keluarganya masing-masing, ya pribadinya masing-masing, karakteristik dia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di masjid ada yang iseng, misalnya orang tidur di masjid, tahu-tahu dia bangun sudah ada di dalam buat mukul itu duduk. Oh, beduk ya. Kan suka banyak kejadian seperti itu, kayak gitu kan. Mungkin pada saat itu dia merasa si jin itu keganggu. Nah, ini kok masjid dia, tempat tinggal dia, kok orang tuh tidur, kan pindahin ke tempat ini beduk. Kan aja seperti itu, banyak kejadian. Jadi pada dasar karakteristiknya itu hanya mereka tuh iseng gitu. Tapi nggak semuanya jin muslim seperti itu. Juga nggak semuanya jin muslim itu juga baik gitu. Nah, ada pertanyaan lagi yang lain? Untuk jin itu sendiri, baik yang muslim atau yang non muslim, dia lebih suka menetap atau memang dia berpindah-pindah? Ya, pada dasarnya sebenarnya kalau yang namanya sesungguhnya muslim, sesungguhnya memang benar-benar dia akan ikut manusia gitu. Jadi ada manusia yang bagus nih menurut pandangannya, misalnya seperti kayak Rasulullah, Nabi Muhammad, itu yang sungguh-sungguh ingin ikut Nabi Muhammad, kemanapun Nabi Muhammad dia pengen ikut gitu. Ada yang seperti itu gitu. Ada juga yang enggak gitu, walaupun dia bagus segala macam gitu, dia nggak mau, cuma dia pergi menyepi. Ada. Jadi semuanya nggak absolut pasti begini, nggak. Sama kayak kita, kehidupannya sama seperti kita, pilihan hidupnya juga sama seperti kita. Cuma mayoritas jin yang sesungguhnya yang baik, yang benar-benar baik, mengikuti perintah Allah, nah dia ikut Nabi kita gitu. Makanya kan ada dalam cerita Rasulullah menceritakan dalam surat Ar-Rahman, diceritakan sama Allah tentang kebetulan beliau, Nabi Muhammad itu kedatangan sekelompok jin, lalu beliau membacakan surat Ar-Rahman. Nah, dari sekelompok jin itu langsung menjawab waktu Rasulullah mengatakan, katanya, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Mereka menjawab, tidak ada satupun nikmat Tuhan yang kami dustakan. Nah, itu berarti memang mereka yang mau ikut ke Nabi Muhammad. Tapi ada juga sebagian yang tidak jawab, si jin itu. Nah, dalam surat Ar-Rahman seperti itu, yang dulu ceritanya seperti itu. Jadi ada pada saat mereka datang, Rasulullah mengucapkan surat Ar-Rahman, bacakannya. Pada saat Rasulullah mengatakan, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Sebagian kelompok jin mengatakan, tidak ada satupun nikmat Tuhan yang kami dustakan. Nah, sebagian lagi enggak. Ya, sebagian itu ikut Rasul, sebagian enggak. Itu dalam surat cerita riwayat dalam surat Ar-Rahman. Seperti itu. Tapi itu Pak, jin itu katanya jin Islam gitu ya. Tapi ada nggak yang bisa membantu gitu ke orang, misalkan, wah saya kasihan nih pada orang ini, saya bantulah dia butuh ini gitu. Sering terjadi iya, itu iya. yang perkataan itu. Iya. Sebenarnya gini, mayoritas timbal balik. Jadi jarang mereka bantu, benar-benar bantu. Tulus gitu enggak? Nggak, jarang, bukan nggak ada ya, jarang. Yang sesungguhnya benar-benar itulah sahabat Rasul.
yang mereka bantu yang benar-benar tidak minta apa-apa. Tapi mayoritas timbal balik. Ada yang diminta, Ada sesuatu yang diminta dari dia. imbalan bentuknya. Ada bentuknya. Jadi nggak murni. Yang murni benar-benar adalah sahabat Nabi. Dia nggak pernah minta timbal balik. Apakah memang ada bangsa jin itu memang sengaja diundang oleh manusia, dan apakah dia memang datang minta tempat, atau mereka itu datang tanpa diundang pun mereka datang gitu? Dan apa saja yang kira-kira buat manusia itu walaupun dia tidak minta, tidak menginginkan, dia bisa hadir? Oh iya. Jadi yang pertama gitu. Kalau misalnya kita bahas yang pertanyaan yang terakhir aja dulu. Manusia itu tidak meminta tapi mereka langsung bantu. Ya kan? Dia hadir. Korelasinya dengan tempat maksudnya. Iya. Dia Ya. Karena ini mungkin pemikiran dia ataupun pandangan dia, manusia itu mau cocok jadi imamnya. Gitu. Kalau cocok jadi imam dia, maka tanpa diminta pun dia datang. Tanpa diminta pun dia bantu. Gitu. Jadi pada saat-saat kita sholat dia ingin jadi makmum kita. Itu pandangan dia yang pertama seperti itu. Terus kedua, kalau tiba-tiba misalnya kita memerlukan dia, gitu. Memerlukan dia, kita memanggil dia. Nah, kalau ada yang seperti itu, misalnya kita butuh, baru dia datang. Nah, ini ada beberapa tingkat. Apakah kita bersahabat dengan dia? Kan gitu. Apakah kita berkawan? Ataukah memang dia pengikut? Kan begitu. Nah, kalau memang dia kawan, kita belum minta pun dia datang. Tapi kalau pengikut, dia harus ikut turut sama kita. Kecuali memang mereka memang sudah seperti kita, misalnya kita meyakini Allah tinggi. Dan dia pun meyakini Allah sangat tinggi. Jadi dia tidak minta pamrih ke manusia, tapi dia mintanya sama Allah. Nah, Allah berikan dia jalan untuk bisa misalnya mengikuti orang itu. Nah, dia akan ikut. Gitu. Jadi dia tidak minta ke orang itu. Dia cuma minta sama Allah. Jadi jangan dikira bahwa jin itu tidak memiliki ilmu agama yang tinggi. Ya, dia memiliki banyak ilmu yang tinggi. Gitu. Mereka banyak memiliki ilmu yang tinggi, yang kuat tentang Islamnya. Mereka lebih mengerti tentang kekuasaan Allah. Lebih tinggi ya banyak. Cuma memang ada juga yang tiba-tiba mereka juga ingin manusia itu ikut mereka. Oh, iya. Ada juga hal seperti itu. Jadi ini misalnya si A rajin ibadahnya. Tiba-tiba mereka datang berbentuk menjadi mengaku seorang wali ini. Gitu. Dengan tujuan apa? Si manusia itu ikut dia. Ya kan? Memberikan hadiah, memberikan segala macam gitu. Menganggap dia tuh hebat. Gitu. Tujuannya kan ke situ. Gitu. Tapi kalau yang kayak enggak juga, enggak begitu. Gitu. Jadi harus digarisbawahi, enggak semuanya jin muslim itu baik. Tapi sifat dasar mereka memang ada yang disebut dengan iseng. Kebiasaan mereka seperti itu, disebut dengan menggoda. Menggoda ya. Memang ada. Dan kemampuan mereka yang biasanya seperti itu udah tinggi ilmunya. Udah sangat tinggi. Mereka bisa berubah bentuk, mereka bisa menyerupai, mereka bisa bentuk. Cuma kan yang seingat saya, yang mereka tidak bisa ya cuma Nabi Muhammad, seingat saya ya. Selebihnya kan mereka bisa. Gitu. Kecuali memang orangnya masih hidup. Kalau orangnya masih hidup, memang sangat sulit mereka meniru. Kalau orang itu yang bagus tauhidnya, terus ditiru yang sangat sulit bagi mereka. Kecuali orang itu sudah meninggal, mungkin mereka bisa tiru bentuknya ya, walaupun tidak spesifik gitu. Cuma kalau Nabi Muhammad sampai sekarang pun seingat saya mereka tidak bisa membentuk seperti Rasulullah sampai sekarang yang saya tahu saya gitu. Jadi kalau orang itu memiliki tauhidnya cukup kuat, dia masih hidup, mereka sangat sulit untuk menyerupai orang itu. Tapi kalau orang itu sudah meninggal, mereka dengan mudah menyerupai orang itu. Itu aja gitu. Jadi kalau tiba-tiba melihat misalnya ada dia mengaku wali ini misalnya kan,
Ya, kita tinggal lihat aja mereka. Ketemu dengan mereka, misalnya dia suruh kita ngucapin salam atau suruh kita sholat, gitu kan? Kita garis bawahi aja begini. Tidak ada satupun manusia yang bisa memerintah kita sholat kecuali Allah ya. Gitu. Jadi kalau pada saat tiba-tiba ada goib nyuruh kita sholat, pertanyakan. Gitu. Ya bisa seperti itu. Gitu. Ngatur kita manusia, tiba-tiba datang, kamu sholat, bingung juga kita di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan, tempatnya goib itu, jin itu, yang bukan muslim, itu biasanya tempat-tempat seperti kayak patung, tempat-tempat anyap, lembab, terus pancuran, hal-hal seperti itu kan. Pokoknya yang lembab-lembab lah. Tapi kalau yang muslim, jelas di masjid, di surau, di musola, tempat-tempat seperti itu. Itu kalau masalah karakteristiknya, pada dasarnya mereka iseng, bercanda pada dasarnya gitu. Kalau masalah tentang perbuatannya, ada yang menginginkan dia lebih, ada yang tetap bertahan dengan prinsip. Masalah ilmu sama seperti manusia, dia harus mereka tempuh juga, mereka harus gali juga untuk bisa. Sama seperti manusia. Jadi jin-jin yang bisa masuk ke dalam dunia manusia adalah jin yang betul-betul menguasai ilmu, yang tinggi ilmunya. Kalau ilmunya biasa aja ya nggak bisa mereka. Mungkin maksudnya tinggi di sini karena dia memang sudah lama hidup ya, dari zaman dia awal sampai pada saat zaman sekarang. Nah, sama yang terakhir ini saya ingin tahu, berarti kan posisinya makhluk jin itu sendiri memang dia udah punya tempat sendiri dan tidak mungkin dia mencari tempat tinggal itu dalam tubuh manusia ya. Jadi sifatnya merasuk itu udah jenis lain ya. Iya. Nah, jadi intinya mereka tuh menyukai tempat-tempat yang Iya. tadi ya. Jadi pada dasarnya gini, kan ada orang bertanya, ini kemasukan jin orang gitu, ya kan? Jin juga bisa masuk ke tubuh manusia, bisa masuk, gitu. Cuma harus diingat jin apa dulu, ya kan? Kadang-kadang kan orang menggarisbawahi yang masuk ke tubuh manusia pasti jin, Iya. ya kan? Padahal itu bisa siluman, bisa setan, bisa jin itu sendiri, bisa. Mereka kalau misalnya keganggu, mereka bisa di situ masuk ke tubuh manusia. Makanya kan kalau tiba-tiba ada perkawinan antara manusia dengan jin, istrinya si manusia itu dimasuki jin, gitu. Jadi mereka bisa berhubungan. Jadi si istrinya yang manusia itu sendiri dalam keadaan tidak sadar, dia masuk ke tubuh istrinya itu, mereka berhubungan. Dipinjam raga doang Pak ya. Iya, dipinjam raga, kan bisa ada seperti itu. Tapi tidak menetap ya. Dia Tidak bisa sifatnya, menetap. sementara saja ya. Iya, karena walaupun bagaimana jiwa manusia lebih kuat, Oh, kekuatan jiwanya lebih kuat. Walaupun bagaimana, gitu, pasti lebih kuat. Kecuali manusia itu tidak ingat sama Allah, mungkin. Tapi kalau kekuatan manusia itu tetap ingat sama Allah, ya nggak bakal kuat ya. Paling semahnya berapa jam, gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang menikah dengan jin, bukan berarti polos, enggak. Si perempuan istrinya dimasuki. Ya saya rasa cukup ya. Kita sudahi karena memang pembahasan kita cuma hanya membahas masalah tempat sama karakteristik jin segala macamnya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Oke, makasih banyak. Ya, makasih. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.